Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Kritis, Aliran Frankfurt, Horkheimer, dan Habermas. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, Dea Yusri Ananda, 2010-832-003. Selanjutnya Muhammad Hafiz Henry, 2010-833-005. Dan yang terakhir Trisa Zalianti Fitri, 2010-832-001. Yang pertama, teori kritis. Teori kritis adalah suatu konsep akademis yang rumit dan sulit dipahami. Teori kritis sosial seperti Martin Jay mencoba merumuskan definisi mengenai konsep teori kritis. Martin Jay berpendapat bahwa teori kritis sesuai dengan namanya merupakan teori yang diekspresikan melalui serangkaian kritik para pemikir dan tradisi-tradisi filsafat. Teoritisi lain yaitu Raymond Guis dalam The Idea of Critical Theory memahami teori kritis dengan melakukan perbandingan-perbandingan konsep teori ilmiah. Teori-teori kritis bertujuan mencapai emansipasi dan pencerahan. Penggunaan teori ini akan memiliki kesadaran atau kepekaan terhadap adanya kekerasan terselubung. Jadi, teori kritis menyadarkan orang terhadap proses penindasan dan eksploitasi manusia dalam dunia sosial. A. Aliran Frankfurt. Aliran Frankfurt merupakan suatu fenomena kompleks dan telah menjadi suatu jenis filsafat dan pemikiran sosial. Aliran Frankfurt memiliki basis kelembagaan berupa Institute of Social Research yang secara resmi dibangun oleh kalangan intelektual kiri dan dilegalisasi oleh Menteri Pendidikan Jerman. Martin Jay berpendapat bahwa aliran Frankfurt merupakan perwujudan usaha untuk kembali mengkaji pemikiran-pemikiran Hegelian kiri, yaitu pemikiran Hegel sekitar tahun 1840-an. Untuk memahami gagasan teori kritis aliran Frankfurt, kita perlu memahami perkembangannya melalui 3 fase. Fase yang pertama merupakan fase pembentukan aliran, yaitu sekitar tahun 1923 dan 1933 ketika penelitian-penelitian pertama dilakukan di Lembaga Penelitian Frankfurt. Direktur pertama lembaga itu adalah Karl Grunberg yang berhasil mengarahkan kajian-kajian teoritis aliran Frankfurt lebih berorientasi empiris dan menekankan pentingnya pendekatan ekonomi maupun sejarah dalam mengkaji fenomena sosial. Fase yang kedua yaitu fase pengungsian anggota aliran Frankfurt ke Amerika Utara pada tahun 1933 sampai 1950, di mana pada masa pengungsian ini gagasan teori kritis neo-hegelian mulai dijadikan dasar pemikiran berbagai kegiatan penelitian lembaga Frankfurt. Pada masa ini, Horkheimer menjadi direktur. Teoritisi inilah yang kemudian melakukan reorientasi teoritis dan pendekatan yang kemudian menjadikan kajian teoritis lembaga yang dipimpinnya berbeda dengan kajian teoritis para pendahulunya. Gagasan dasar teoritis kritis aliran Frankfurt ini mulai terbentuk secara jelas ketika para tokohnya kembali ke Jerman pada tahun 1950. Teori kritis telah mulai dirumuskan secara sistematis oleh Horkheimer, Adorno, Marcuse, Erich Fromm, dan lain-lain melalui karya-karya mereka. Terakhir yaitu fase yang ketiga, pada perkembangan aliran Frankfurt mulai pada awal 1950-an sampai 1973. Pada fase ini, pengaruh aliran ini mulai memudar dengan meninggalnya Adorno pada tahun 1969 dan Horkheimer pada tahun 1973. Aliran ini mulai menapaki masa jayanya kembali dengan munculnya Jürgen Habermas, seorang teoritisi terkemuka yang tetap melestarikan dan mengembangkan teori dan metodologi para pendahulunya. Selanjutnya, materi mengenai Horkheimer, kritik positivisme, dan empirisme. Horkheimer adalah tokoh penting perintis aliran Frankfurt. Untuk melakukan kritik epistemologis dan kritik peradaban industrial, Horkheimer merumuskan alternatif epistemologis dan metodologi teori sosial. Pemikiran alternatif itu berupa suatu kritisisme sistematis terhadap positivisme dan metodologi yang bertujuan untuk membangun paradigma-paradigma keilmuan yang memungkinkan digunakannya penelitian interdisipliner dalam kegiatan ilmiah. Kritisisme
Horkheimer terhadap positivisme dan empirisme secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 3 aspek. Yang pertama, positivisme tidak layak dan merupakan pendekatan keliru dalam ilmu sosial. Yang kedua, dengan hanya menyelami apa yang ada atau yang nampak, positivisme telah membenarkan tatanan sosial yang berlaku, menutup kemungkinan perubahan radikal, dan cenderung membenarkan ketenangan politik atau political quietism. Yang ketiga, positivisme begitu dekat hubungannya dengan suatu bentuk dominasi baru, yaitu dominasi teknokratis. Selanjutnya yaitu teori kritis Habermas. Habermas secara radikal mengkritik gagasan positivisme mengenai pengetahuan manusia. Habermas menyerang argumentasi positivisme tentang pemisahan antara fakta-fakta dan nilai-nilai atau teori dan praksis. Ia menyatakan bahwa positivisme yang kemudian berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dewasa ini dibangun di atas dasar bangunan asumsi teoritis yang jauh dari sifat bebas nilai. Menurut Habermas, konsep bebas nilai atau netralitas dari nilai etika hanyalah sebuah konstruk akademis yang memperkuat etos bahwa ilmu pengetahuan modern berhutang budi pada filsafat dan pemikiran Yunani kuno. Habermas juga menyerang argumentasi kaum positivis tentang pemisahan antara fakta-fakta dari keputusan-keputusan yang harus dipilih manusia. Argumentasi positivis itu adalah bahwa pada satu sisi keteraturan empiris yang terdapat dalam fenomena alamiah dan sosial sesungguhnya dapat diformulasikan dalam bentuk hukum tertentu. Demikian juga dengan aturan-aturan perilaku manusia dapat diformulasikan dalam bentuk norma-norma sosial. Menurut Habermas, pemisahan antara fakta dengan keputusan yang diambil manusia itu akan mengakibatkan apa yang dianggap sebagai pengetahuan hanyalah sejauh mempunyai kaitan dengan ilmu-ilmu empiris. Meskipun demikian, Habermas berpendapat bahwa dari sisi ini, komitmen terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri tidak lain merupakan suatu bentuk keputusan yang diekspresikan sebagai faith in reason. Kritik mendasar Habermas terhadap positivisme empirisisme itu ditulis dalam karya termasyhurnya Knowledge and Human Interest. Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.